ADF, Vivre le Français. Salut à tous et à toutes. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama aku, Nur Kamala Supita, yang bakalan nemenin kalian lagi di podcast kali ini. Teman-teman, apa kabar nih semuanya? Aktivitas apa aja sih yang udah kalian lakuin hari ini? Semoga yang kalian lakuin hari ini itu selalu bermanfaat ya, dan juga selalu dalam keadaan sehat untuk teman-teman semua. Apalagi cuaca akhir-akhir ini labil gitu ya teman-teman. Kadang panas, kadang hujan gitu kan. By the way, teman-teman udah pada dengerin belum nih podcast yang kemarin kita udah keluarin? Oke, pembahasan podcast kita tuh emang selalu bermanfaat ya teman-teman. Pastinya juga seru banget nih, apalagi ngobrolnya bareng orang-orang yang luar biasa. Yang belum dengerin, yuk dengerin, terus bisa nih dicek di playlist-nya. Oke, podcast ketiga kita kali ini yaitu akan membahas mengenai public speaking. Nah, bagi teman-teman yang merasa masih kurang percaya diri untuk berbicara atau menyampaikan isi pikirannya, atau masih ada nih yang malu-malu dalam berbicara di depan banyak orang, atau masih ada juga yang takut-takut salah ngomong. Nah, pembahasan kali ini bakalan cocok banget nih buat teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, di sini kita bakalan sharing-sharing mengenai public speaking yang berjudul Berani Bersuara dan Tingkatkan Kepercayaan Diri bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Teh Anissa Mutiara. Halo Teh Anissa, apa kabar nih Teh? Halo, baik. Bagaimana nih kabarnya Nur Kamala? Baik juga? Betul. Alhamdulillah kabar baik juga dong Teh. Akhir-akhir ini kesibukan Teteh apa nih Teh? Akhir-akhir ini kan sekarang saya sedang menyusun skripsi ya, karena masih tingkat akhir nih aku. Oke. Ya, paling sama PPL aja sih. Oh, oke. Berarti skripsi sama PPL ya Teh lagi disibukinnya ya? Betul. Sedang fokus di skripsi dari PPL untuk saat ini. Amin. Semoga skripsinya lancar ya Teh. Amin ya Allah, amin paling serius ya tahun ini lulus. Bener banget. Oh ya, sebelum itu juga terima kasih banyak banget ya buat Teh Anissa yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih di podcast kita kali ini. Oh iya, selain Teteh juga sibuk sama skripsinya, Teh Anissa juga kelihatan banget nih aktif sebagai MC ya. Terus juga setahu aku juga Teteh tuh Putri Bumi Siliwangi ya Teh? Wah, iya betul. Berarti kemampuan public speaking-nya udah nggak bisa diragukan lagi nih ya. Pasti udah oke banget ya. Nggak terlalu karena semuanya perlu proses ya, dan masih harus belajar juga. Masih harus banyak belajar nih teman-teman gitu. Bener banget. Oke deh. Seperti biasa nih buat teman-teman juga, nanti bakal ada pembahasan yang menarik pastinya, dan juga kita akan diselingi oleh pemutaran lagu ya. Jadi untuk teman-teman boleh nih siapkan cemilan dan juga kopi mungkin gitu, juga duduk yang nyaman ya pastinya. Sambil kopi cantik gitu ya. Betul banget, kopi cantik sambil dengerin podcast itu kayak seru banget gak sih gitu. Seru banget. Mungkin juga bisa sambil rebahan kali ya Teh. Iya, gitu. Sambil rebahan, karena bahasannya kali ini bakal dibawa santai banget sih, jadi nggak kerasa tiba-tiba, kok udah selesai gitu. Benar banget, gitu. Jadi simak baik-baik pastinya ya, gitu. Nah, oke, sebelum kita berbincang dengan Teh Anissa, kita dengerin dulu yuk lagu yang akan diputar. Semoga lagu ini bisa bikin teman-teman makin rileks dan juga nanti semakin fokus untuk dengerin pembahasan kita. Oke? Yuk, mungkin bisa diputerin lagunya. La vie est si triste, la vie est si triste, la vie est si triste, la vie est si triste.
de chance. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes. Tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes. De plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. De vie et l'air d'un film parfait. J'ai besoin de romance. J'ai besoin de romance. Amour solitaire. Amour imaginaire. Amour solitaire. Amour imaginaire. J'ai besoin de romance. La vie est si triste. Nah, itu dia lagunya. Semoga bisa membuat teman-teman jadi lebih fokus lagi ya. Coba, tadi lagunya juga enak banget ya, jadi latihan semangat lagi pastinya. Betul sekali. Aku tadi sempat joget-joget sedikit sih gitu. Tapi kan malu gitu kan, jadi dikit aja. Bener banget. Sebenarnya harus banyak-banyak juga nggak apa-apa tau, Teh. Saya nggak kelihatan ya. Betul banget. Mungkin nanti ya, kali next time bisa joget-joget bareng gitu. Boleh banget, ayo. Oke deh, langsung aja yuk Teh, kita mulai sesi sharingnya kali ya. Tapi sebelumnya nih Teh Anissa Mutiara, enaknya dipanggil apa sih nih Teh? Boleh Teh Aca atau boleh Teh Ambar. Tapi biasanya tuh sekarang terkenalnya tuh panggilannya Ambar gitu. Padahal dulu tuh Aca. Kenapa ya? Nggak tahu. Mengikuti trendy kali ya. Iya, betul. Oke deh, Teh Ambar. Nah, kan kita ngomongin public speaking ya Teh. Menurut Teteh sendiri, public speaking itu apa sih? Oke, baik. Public speaking itu adalah cara kita untuk berbicara di depan umum atau enggak di depan orang banyak nih. Nah, tanpa terasa, pasti Nur Kemala dan teman-teman lainnya di sini pasti pernah deh public speaking. Atau enggak public speaking-nya tuh yang kayak kecil-kecil nih, kayak presentasi di kelas, di depan kelas. Itu sudah termasuk public speaking loh, teman-teman. Gitu. Benar banget. Oke, berarti, nah kalau misalkan dari pengalaman Teteh sendiri nih, Teteh melakukan public speaking ini itu di mana Teh? Apa yang tadi kayak Teteh bilang jelasin itu, presentasi di kelas gitu, apa gimana? Iya, betul. Jadi public speaking itu adalah hal yang paling dasar gitu ya, cara kita untuk berkomunikasi sama orang lain nih. Nah, sebenarnya pengalaman public speaking itu gimana aku aja atau Ambar nih? Boleh, apa aja Teh? Oke, santai aja ya. Jadi aku tuh sampai sekarang masih nih agak grogi kalau misalnya public speaking. Apalagi kalau misalnya aku langsung melihat audiens gitu. Apalagi aku melihat nih orang-orang langsung menyimak pembicaraan aku gitu. Karena aku itu sejujurnya jago kandang gitu. Ya. Ya, jadi kalau misalnya aku misalnya nih di Zoom, di pertemuan dalam jaringan ini, aku pasti jago banget nih ngomongnya lancar gitu kan, santai banget, terus kayak ya semua pemikiran-pemikiran aku pasti tersampaikan gitu. Tapi kalau misalnya udah melihat audiens nih, udah ngelihat orang gitu ya di depan banyak banget ya, apalagi kayak langsung, aduh aku bakal salah ngomong nggak ya? Aduh, kerudung aku bener nggak ya? Aduh, penampilan aku bener nggak ya? Itu adalah waktu sekitar tahun lalu gitu, itu aku masih banyak belajar banget public speaking. Nah, tapi makin lama, karena misalnya kita makin dilatih, terus udah gitu kita makin makin berani, makin percaya diri gitu ya. Dan public speaking tuh bener tadi kuncinya adalah percaya diri gitu. Berarti emang bener ya Teh, apa yang aku rasain nih sekarang juga deg-degan banget. Nggak apa-apa, santai aja. Berarti Teteh juga pernah ngerasain hal itu ya? Pernah banget gitu ya. Jadi memang gitu ya,
Yang seperti saya sebelumnya bilang tadi bahwa kunci public speaking adalah percaya diri gitu kan, dimana kalau misalnya kita sudah percaya diri, kita sudah deal it yourself with ourselves gitu kan, jadi kita bakal enjoy aja gitu ngomongnya, dan kita juga pasti bisa ngontrol gitu apa yang ingin kita sampaikan, apa pendapat yang ingin kita sampaikan, lalu gestur-gesturnya juga gitu. Dan public speaking tuh jangan terlalu banyak gestur yang berlebihan gitu, karena itu pasti audiens itu pasti akan melihat gestur kita gitu, dan kalau misalnya gestur kita kebanyakan tuh pasti otomatis deh kayak goyang kesana kesini, terus kayak mikir aduh mau ngomong apa lagi ya, terus kayak aduh gimana sih. Nah waktu itu aku nggak pertama kali banget sih, maksudnya kayak aku waktu itu ikutan sebuah kompetisi yang dimana memang aku harus speech di situ. Aku tuh di situ deg-degan parah karena memang banyak banget audiensnya, dan audiensnya itu pastinya orang-orang hebat gitu ya, sedangkan aku masih harus banyak belajar public speaking. Dan akhirnya itu menyebabkan aku kurang percaya diri gitu ya, karena ke-distract gitu lah, kayak, aduh kerudung aku bener nggak ya? Aduh baju aku ada yang turun nggak ya? Gitu. Aduh, atau enggak kayak, makeup aku nyai nggak ya? Keringetan nggak ya? Gitu. Nah itu jadi ke-distract gitu, kalau misalnya kita memang tidak percaya diri gitu. Jadi udahlah let it flow aja, ngomong aja, percaya diri aja gitu, pasti audiensnya juga pasti enak gitu untuk mendengarkan kita. Betul banget. Berarti kalau bahasa zaman sekarangnya tuh kayak jangan insecure gitu ya, Teh? Insecure, betul ya, kalau zamannya aku dulu sih nggak ada insecure ya, aku kayak tua banget gitu ya, zamannya aku dulu. Bener. Oke. Berarti ini tuh nggak boleh insecure, harus tetap be yourself. Oke. Nah, Betul ya. kalau Teteh sendiri nih, melatih kemampuan public speaking-nya tuh gimana tuh, Teh? Nah, untuk melatih kemampuan public speaking itu kita harus ada jam terbang yang tinggi gitu. Maksudnya jam terbang tinggi itu bukan kita harus terbang ya, maksudnya kayak kita harus banyak belajar gitu, banyak berbicara, terus udah gitu pede aja gitu. Nah, aku itu pertama belajar public speaking itu sebenarnya aku udah suka public speaking itu dari SMA ya kan, karena SMA aku kebetulan sekali aku mengambil jurusan bahasa nih di SMA aku. Dan di situ, dan kami di jurusan bahasa itu memang dituntut ya untuk harus berbicara, terus harus berbicara ini, berbicara itu gitu ya. Nah, tapi waktu itu tuh aku bilang tadi, aku jago kandang. Jadi misalnya aku jago nih ngomong di depan kelas, oh ya bla 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 gini, seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya udah di luar nih, udah banyak audiens, udah di panggung, diam, langsung kayak aduh. Gitu. Nah, cara melatihnya itu benar tadi, jam terbang, terus kayak kita sering latihan aja. Terus kalau aku sih sering ngomong sendiri di depan cermin nih, cerminnya ada di sini ya gitu. Kan besar ya, Teteh? Ya, besar sekali gitu kan cerminnya gitu ya. Terus kayak latihan gitu. Terus aku banyak belajar dari YouTube tuh. Itu salah satunya, belajar dari YouTube. Terus kayak aku sering nih ngelihat presenter-presenter gitu. Cara ngomongnya tuh seperti apa sih gitu kan. Terus gaya bicaranya tuh seperti apa sih. Lalu intonasi nadanya itu seperti apa sih gitu. Aku sering melihat, dan bukan hanya melihat aja ya, tapi harus dipraktekkan gitu. Misalnya nih, ada satu presenter yang aku suka gitu ya. Aku tuh kayak ngeliatin, wah dia anggun banget ya, wah dia elegan banget ya gitu. Gimana sih caranya ngomong, apalagi presenter kan ngomongnya harus langsung gitu ya, secara langsung gitu kan. Oke, pemirsa kali ini nggak boleh ada apa, atau nggak kayak, aduh gimana ya, langsung apa tuh namanya, atau nggak boleh, gitu kan. Itu gimana sih caranya? Dan ternyata memang harus banyak latihan gitu. Makanya nih teman-teman di sini jangan pernah malu nih kalau misalnya lagi di kamar nih sendiri, kan biasanya daripada overthinking gitu ya, si ayang kok nggak ngechat gitu. Ya ampun, daripada mikirin ayang ya, mending Kan sekarang zamannya ayang-ayangan gitu ya. Aduh ayang kemana gitu, nggak ngechat, aduh gitu kan buang-buang waktu gitu teman-teman. Udah mendingan langsung belajar aja deh public speaking gitu kan, ngeliat YouTube. Terus udah gitu belajar nih kayak di cermin gitu kan, kayak atau enggak dari hal kecil deh, kayak cara memperkenalkan diri itu seperti apa sih gitu di dalam public speaking yang bagus gitu. bener banget. Nah, teman-teman gitu, jangan terlalu mikirin ayang yang berlebihan ya. Pikirin gimana nih caranya biar kita lebih pede, biar kita lebih bagus public speaking-nya gitu. Nah, tadi kan katanya juga udah nyebutin nih kemampuan melatih kemampuannya gitu ya.
Nah, benefit itu apa aja sih Teh? Selain Teteh mendapatkan yang pastinya percaya diri ya, terus juga percaya diri sama pede sama aja ya. Sama aja. Nah, selain itu apa aja sih Teh yang Teteh dapetin dari mempunyai Public speaking yang bagus. Ya betul itu. Betul, oke. Nih, hal yang terkecil adalah kita jadi mudah dikenal sama seseorang, betul nggak? Betul banget sih Teh. Karena kalau misalnya kita, saat kita berbicara pertama kali dengan orang, itu pasti dilihat adalah cara kita berbicara. Betul? Cara kita berbicara, cara kita menanggapi cerita orang tersebut, lalu bagaimana cara kita memperlihatkan bahwa oh ini branding diri saya, ini seperti ini gitu. Nah, hal yang paling simpel adalah hal yang paling kecil gitu ya menurut saya dari sekian banyak benefit yang kita dapatkan dari public speaking-nya bagus adalah kita dikenal sama orang. Contohnya nih, saya punya contohnya waktu itu. Saya waktu itu PPL gitu ya di salah satu sekolah, lalu ada dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya ini berbicara kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut bahwa ini perkenalkan salah satu mahasiswi saya, namanya ini, dia public speaking-nya bagus. Sudah dicap gitu. Sudah dicap, ini public speaking-nya bagus. Dan tanpa saya belum ngomong pun, berarti guru-guru di sana alhamdulillahnya sudah sudah melihat saya bahwa public speaking saya bagus dikarenakan opini dari orang lain gitu. Itu sih yang paling hal yang mendasar. Terus menurut saya kalau misalnya public speaking kita bagus itu, kita tuh bakal mudah didengarkan oleh semua orang, atau enggak semua orang juga sih, maksudnya setiap orang tuh pasti kalau misalnya kita mempunyai public speaking yang bagus, kita bakal kayak orang tuh, aduh betah ya ngedengerin gitu, aduh betah ya dengerin Teh Ambar ngomong. Betul banget, apalagi dilihat Teh Ambarnya cantik banget, makin betah ya kayaknya. Ya Allah, amin. Bener Sayangnya hanya boleh suaranya nih yang diperlihatkan gitu ya. Gak apa-apa, mungkin nanti bakal ada videonya kali ya, mungkin gak tahu. Iya, nggak apa-apa banget. Nah, coba nih, saya kan aku kebiasaan kan. Apa-apa Teh. Aku kan di sini kayak hanya cuma bisa didengarkan oleh suaranya aja nih. Lalu bagaimana sih gitu kan orang mau mendengarkan aku gitu ya? Soalnya kan orang tuh saya pun gitu ya, cara belajarnya tuh atau enggak cara mendengarkan orang tuh pasti dari video gitu, nggak pasti dari visual gitu kan. Nah, lalu bagaimana nih caranya kalau misalnya di dalam radio atau nggak dalam podcast ini, keren banget ya, Deb, sekarang punya podcast nih, aku seneng banget deh. Keren banget emang. Iya, keren banget ya. Terus kayak, gimana ya caranya orang betah nih ngedengerin kita. Itu, menurut aku kuncinya adalah bagaimana cara kita mengontrol suara kita, atau nggak kita harus ada smiling voice-nya nih. Kayak aku dari tadi nih, kan ada smiling voice-nya ya. Jadi kayak, gak mungkin nih kayak, oke teman-teman, jadi hari ini aku bakal public speaking tuh, kan malas banget nggak sih ngedengerinnya, nggak ada smiling voice. Berbeda sama, oke, baik teman-teman, jadi kali ini aku dapat kesempatan nih dari LDF, kalau aku harus sharing nih bagaimana caranya public speaking yang baik, gitu kan, jadi orang ngedengernya, yeay, gitu kan, enggak, yeay. Jadi teman-teman yang dengerin juga ikut semangat ya Teh berarti? Ya, ikut semangat gitu. Bener banget. Semangatnya itu jadi diberikan ke yang ngedengerin gitu. Jadi yang Iya. semangat Auranya gitu ya, aura semangat gitu, aura wah gitu, harus itu. Meskipun kita tidak bertemu gitu ya, meskipun kita bertemunya jauh atau enggak hanya mendengarkan suara saja gitu kan, pasti ada deh energi-energi semangatnya atau aura-aura positifnya gitu yang pasti tersampaikan kepada. Betul banget. Nah, berarti kan karena public speaking-nya juga Teteh udah alhamdulillah, tapi masih proses ya Teh tadi yang Teteh. Iya, masih proses gitu. Sama nih aku juga proses banget nih lagi semangat ya. Semangat banget. Nah, nih Teh. Berarti kan Teteh udah sering nih mengisi suatu acara gitu ya Teh, menjadi sebuah pembicara atau narasumber gitu ya. Nah, kalau menurut Teteh sendiri nih, menjadi pembicara atau narasumber yang baik itu gimana sih? Menurut Teteh gimana? Seperti apa gitu? Oke, baik. Nah, menjadi narasumber, menjadi pembicara yang baik itu seperti apa sih? Menurut aku nih ya, kalau misalnya kita sudah menjadi narasumber atau sudah menjadi pembicara gitu kan, sudah dipercaya menjadi pembicara, berarti ada yang spesial dalam diri kita yang menjadikan orang-orang percaya bahwa kita ini bisa loh jadi narasumber.
gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menjadi narasumber, itu bukan hanya tentang saya, bukan tentang aku dan kamu, bukan tentang aku, kita, kami gitu ya, tapi bagaimana audiens. Jadi yang paling penting adalah audiens, pendengar ini gitu. Nah, pembicara yang baik itu pasti sebelum dia melakukan pembicara atau melakukan ya seperti berbicara seperti ini, pasti harus menganalisa dulu nih audiensnya seperti apa, lalu umur audiensnya kayak seperti apa ya, terus kayak apakah ada yang muda, apakah ada yang tua, apakah bahkan ada anak-anak gitu kan. Soalnya nggak mungkin kan kita menggunakan bahasa yang santai seperti ini, tetapi ada orang yang lebih senior gitu. Dan begitu pula gitu sebaliknya. Jadi pemateri atau narasumber yang baik itu adalah pasti menganalisa audiensnya dulu. Oh, aku punya cerita nih, boleh nggak sih cerita? Boleh, boleh banget dong. Kan kita sesi sharing ya kan. Sharing gitu kan. Aku punya cerita. Jadi aku itu pernah mendengar cerita dari coach public speaking aku, yaitu Teh Maya, Kak Maya. Jadi Kak Maya itu bilang, jangan pernah ingin terlihat keren karena kita ini sudah dipilih menjadi narasumber gitu. Nggak boleh, itu tuh nggak boleh banget gitu. Jadi ada ceritanya seorang dokter muda, maaf kok sebuah ya, seorang dokter muda, beliau ini dipercaya untuk menjadi narasumber cara merawat organ reproduksi atau enggak organ pencernaan gitu kan. Oke. Nah, seorang dokter muda ini excited banget gitu ya. Wah, saya dipilih nih sebagai narasumber dokter muda gitu kan. Sudah gitu, beliau ini ingin ingin terlihat cerdas gitu, ingin terlihat keren, bahwa dia itu langsung baca-baca lagi nih, baca-baca buku ilmiah, baca-baca buku dia tentang kedokteran itu, dan saat dia public speaking di depan umum, nah salahnya beliau ini tidak menganalisa gitu audiensnya itu seperti apa, dan audiensnya itu ibu-ibu, anak-anak yang berada di desa terpencil gitu. Jadi saat dia saat memberikan materi gitu, saat dia berbicara gitu kan, dia ini menggunakan bahasa-bahasa ilmiah gitu, yang dimana memang range ibu-ibu dan anak-anak itu tidak mengerti ya bahasa-bahasa ilmiah gitu kan. Ya, jadi ingin terlihat keren gitu, ingin terlihat wah aku ini cerdas banget gitu. Jadi aku berbicara menggunakan bahasa ilmiah gitu, yang dimana memang orang-orang tidak mengerti. Nah jadinya apa gitu kan? Kalau misalnya kita tidak menganalisa audiensnya dulu, audiensnya bosen karena nggak ngerti pembahasannya apa. Terus saat dia berbicara nih ya di depan umum 10 menit gitu ya dengan bahasa-bahasa ilmiahnya, memang yang mengerti memang keren ya. Waduh ini apa nih bahasa ilmiahnya, Wak? Wah, keren banget ya dokter muda tahu bahasa ilmiah. Coba ibu-ibu dan adik-adik gitu ya tidak mengerti itu apa. Terus akhirnya ya mereka tidak mendengarkan dokter muda tersebut gitu. Jadi ya males lah, jadi kayak ini kapan sih selesainya gitu kan. Ya, kayak ada yang main HP, ada yang ngobrol gitu. Nah, itu adalah salah satu pentingnya pemateri yang baik adalah harus menganalisa audiensnya dulu. Seperti itu. Oke, berarti harus menganalisa audiens ya, Teh. Betul, menganalisa audiens. Terus udah gitu selanjutnya nih, ada selanjutnya. Oke, lanjut. 2, percaya diri. Itu penting banget. Atau enggak, misalnya nih, saya pun ya belum tentu nih ke pertanyaan selanjutnya, saya belum tentu bisa jawab. Tapi karena saya sudah diam di sini, saya sudah siap untuk diberikan pertanyaan apapun, dan saya sudah percaya diri, jadi terlihatnya kayak, ya kamu siap gitu, kamu siap untuk memberikan materi, kamu siap untuk menjawab pertanyaan, seperti itu kan. Ya, jadi lalu yang ketiga adalah penampilan. Nih, penampilan. Saya tidak menuntut ya asal bahwa seorang narasumber atau seorang pembicara itu adalah harus yang cantik, harus yang ganteng, harus yang tinggi badannya minimal 180 nih, misalnya berat badannya segini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Berasa cari muda kalau gitu ya, Teh. Iya. Tetapi bagaimana seorang pemateri tersebut melakukan pancaran wibawanya gitu, pancaran. Karena kalau misalnya dan saya sendiri pun gitu ya, kalau misalnya saya melihat pertama kali seseorang atau nggak saya
berkenalan dengan seseorang atau enggak saya berbicara dengan seseorang itu pasti pertama yang dilihat adalah penampilan. Ini kalau menurut Kemala gimana? Pasti ngelihat penampilan dulu kan? Betul banget sih. Karena ada kan juga kata-kata yang harus lihat penampilan dulu gitu kan. Iya, karena kalau misalnya penampilannya sudah oke gitu ya, sudah enak banget nih dipandang gitu kan, pasti kita juga nggak akan malas deh denger ini ya. Betul banget. Kita juga nggak akan malas gitu untuk memandang kayak, aduh, iya ya ternyata gitu. Oke, nah tadi kan menganalisa audiens nih ya Teh. Ya. Jadi aku kepo nih Teh. Kalau Teteh sendiri tuh cara menganalisa audiensnya gimana gitu? Oke, kalau aku sendiri sih kalau misalnya menganalisa audiens itu, aku lihat dulu nih, misalnya aku diundang nih dalam menjadi pembicara apa, atau nggak menjadi MC apa gitu ya. Aku lihat dulu, ini terbuka untuk umum nggak ya? Atau cuma untuk anak-anak kuliah aja? Atau untuk dosen? Atau untuk anak-anak kecil barangkali? Atau nggak untuk anak-anak? Atau nggak untuk ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat awam di luar sana gitu. Kita harus lihat dulu nih, atau nggak komunikasi aja sama tim acaranya gitu. Jangan sampai salah. Oh ya, ini ngomong-ngomong kesalahan, aku juga pernah melakukan kesalahan. Jadi teman-teman di sini gitu ya, yang dipercaya nih sebagai MC atau moderator atau nanti barangkali ada jadi narasumber dan melakukan kesalahan, ya it's okay karena kita manusia gitu. Karena kesalahan hanya milik Allah kan. Gitu. Udah gitu aja. Berarti dilihat dulu nih ya Teh, berarti dari temanya, terus siapanya aja yang bakal jadi audiens gitu. Betul. Kita juga bisa improvisasi mungkin ya. Iya. Kita juga sopannya. Pasti harus sangat sopan ya. Betul sekali. Oke deh. Tapi kan kadang ada ya yang beberapa juga mungkin dari MC atau dari narasumbernya yang gimana-gimana. Ada kan ya Teh, pasti begitu? Pasti ada, karena setiap orang itu pasti beda-beda ya. Atau enggak, barangkali ada narasumbernya kayak, enggak mau deh, aku nggak mau ini, aku nggak mau itu, atau enggak barangkali MC-nya, atau yang kayak gitu. Atau enggak, barangkali ada dari divisi yang lainnya, maksudnya panitia penyelenggaranya gitu ya, karena memang semuanya tidak sempurna, gitu kan. Oke. Nah, mungkin ini kali ya, lanjut lagi, gimana nih Teh? Kalau misalnya tadi menganalisa audiens gitu. Nah, ini gimana nih cara menarik perhatian audiens? Nah, apalagi kalau misalnya sekarang nih lagi pandemi gini ya Teh, di Zoom gitu kan. Ya. Sendiri tuh gimana tuh Teh? Baik, cara menarik perhatian audiens gitu ya. Nah, kita tadi dulu nih, kita harus menganalisa dulu nih, ini tuh acaranya formal atau enggak ya, atau santai atau enggak ya. Nah, biasanya kalau misalnya aku tuh paling suka nih sama acara-acara yang agak santai gitu loh. Karena audiensnya bisa dibercandain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada interaksi antara audiens dan pemateri, itu pasti klop banget gitu. Nah, kita nih contohnya nih, saat kita misalnya mau berkenalan nih sama audiensnya, kita sapa-sapa dulu nih kayak, halo semuanya, selamat siang atau selamat sore gitu kan. Udah pada makan belum hari ini gitu. Terus misalnya nih dibercanda-bercandain sama yang hal ngebuat orang semuanya ketawa gitu. Siapa sih yang nggak suka ketawa kan? Misalnya nih, sekarang tuh lagi hits ayang kan ya. Betul. Ya kan? Lagi hits ayang nih, bisa nih ajak interaksi nih, misalnya si penontonnya kayak ngomong, halo teman-teman semuanya, apakah sudah makan hari ini? Misalnya ada yang belum, ada yang sudah. Kenapa belum? Jangan nggak makan ya gara-gara nggak diingetin sama ayang gitu. Apa pada nggak punya ayang di sini? Gitu, itu bisa. Betul. Oke. Ya. Nah, ada lagi nih, apalagi dalam dalam jaringan ya, kayak seperti ini. Ini adalah salah satu kunci yang dimana bahwa pemateri itu memang sepertinya memang harus sudah tahu ya seperti ini. Saat kita berbicara, saat kita memaparkan sebuah materi atau kita sedang berbicara atau sedang interaksi gitu ya, kita itu nggak boleh ngelihat kemana-mana. Harus ngelihat kameranya di sini. Jadi nggak boleh lihat layar. Boleh sih sesekali lihat layar ya, karena kita kan materi nih, kita dulu next materinya apa gitu kan.
Atau nggak kadang nih kita kalau misalnya kita berbicara, kadang-kadang kayak, aduh apa ya, aduh ini gitu kan, kayak suka matanya tuh kemana-mana gitu kan. Nah itu lebih baiknya seorang pemateri yang baik gitu ya, atau enggak tipsnya nih biar orang yang di Zoom gitu ya, atau yang dalam jaringan itu berasa diajak ngobrol gitu ya, kita harus ngelihat kamera gitu. Jadi nih kan dari tadi kan aku lihat kamera kan berasa diajak ngobrol gitu ya, kayak aku ngelihat mata kamu gitu. Padahal lihatnya kamera ya, Teh. Iya. Oke. Oke deh. Nah, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih, Teh, dari aku. Wah, pertanyaan terakhir, sedih. Seru banget nih ngobrol bareng Teh Ambar. Ya ampun. Oke, untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada nggak sih tips atau saran buat teman-teman nih yang masih malu atau kurang percaya diri buat menyampaikan pesan di depan banyak orang gitu, Teh? Nah, ada nggak sih dari Teteh gitu, saran dan tipsnya? Saran dan tipsnya. Sebenarnya saran dan tipsnya itu adalah dari diri sendiri. Nah, banyak ya yang nanya sama Ambar gitu ya. Teh Ambar, public speaking tuh bakat atau bisa dilatih sih? Gitu kan. Karena kok aku ngeliat Teteh gini ya, maksudnya kayak aku kok gini-gini aja gitu. Aku tuh udah sering latihan loh, Teh. Aku sering banget latihan, tapi aku nggak bisa-bisa gitu. Aku nggak ngerti aku salah di mana. Nggak sih, nggak selebay itu, mohon maaf. Jadi, jadi public speaking itu adalah sebuah bukan bakat tetapi memang harus dilatih kan. Karena memang jujurnya nih waktu zaman SMP apalagi SD, aku itu orangnya introvert parah. Aku diem. Gitu. Nah, tapi jadi setiap ada presentasi di kelas atau enggak ada setiap perbincangan di depan kelas tuh ya, aku tuh diem atau enggak kayak ngebaca buku notes itu. Jadi kayak kalau presentasi tuh kayak gini, kayak ngebaca gitu, tidak berinteraksi dengan audiensnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari diri kita ingin, aduh aku nggak bisa nih kayak gini terus. Kok orang lain bisa, aku nggak bisa sih gitu kan. Padahal kita sama-sama diciptakan gitu kan, kita sama-sama diciptakan manusia dan wah kita sama-sama diciptakan gitu kan, kita sama gitu, semuanya sama gitu, tapi kok orang lain bisa gitu ya, terus kok aku nggak bisa gitu. Nah, ini tuh memang harus dilatih gitu kan. Jadi pertamanya adalah kita harus deal gitu loh sama diri kita. Kekurangan apapun kita harus terima, terus kelebihan apapun kita harus terima. Karena setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Nah, saat kita sudah bisa menerima diri kita sendiri, itu kita pasti lebih enjoy gitu loh. Ya, gimana ya? Kalau aku sih ya, gini, tipsnya dari aku, tapi ini terserah mau diikutin atau enggak. Tapi kalau misalnya aku sedang berbicara nih, sedang aku bicara di depan umum atau enggak dalam Zoom seperti ini, atau enggak aku misalnya dipanggil nih, naik ke atas panggung gitu ya, meskipun aku tidak bisa untuk ngomong gitu ya, maksudnya kayak, aduh, dalam hati tuh kayak, aduh aku mau ngomong apa ya? Aduh aku takut salah ngomong, aduh bahasanya takut nggak baku gitu ya. Jadi otak tuh udah ke-distract gitu ya sama kata-kata, aduh ini kata-katanya salah atau enggak ya, aduh ini gini atau gimana gitu. Tetapi pede aja gitu, pancarin dulu aja orang kecerdasan gitu kan, pede aja dulu jalannya gitu kan. Terus kayak mikirnya kayak semua orang di sini suka sama aku. Pede banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu adalah jadi kan orang tuh jadi ngelihatnya saat kita melihat orang tuh ngelihat kita udah siap gitu ya, udah memancarkan aura kecerdasan gitu ya. Orang tuh pasti kayak, wow ini keren banget kepercayaan dirinya, aku mau lihat terus deh. Aku mau dia ngomong apa sih, aku pengen lihat deh gitu. Jadi harus tetap banyak latihan dan yang paling penting adalah jangan takut salah. Meskipun salah itu nggak apa-apa gitu. Lu tinggal minta maaf atau enggak ngeles gitu kan. Pasti nih, pasti kan pernah ya jadi MC atau enggak moderator nih, salah ngomong. Misalnya kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim malah jadi Alhamdulillah gitu kan. Ngeles aja, ya kan pasti ada yang kayak gitu. Bener banget. Ngeles aja misalnya, pada ketawa, iya saya melatih fokus gitu kan jadi ada interaksi gitu sama teman-teman gitu. Betul banget. Tipsnya menarik banget nih, Teh. Sangat membantu banget ya pastinya. Oke, ada lagi, Teh? Iya. Atau cukup gimana nih?
Cukup. Oh, aku mau nanya deh sama siapa ya, aku lupa. Nurkemala ya? Iya teh, betul. Mala itu nggak apa-apa. Mala, dipanggilnya Mala. Gitu. Iya, betul. Nih, Mala ini pernah nggak sih kayak takut ngomong di depan umum gitu? Terus gimana sih cara kamu untuk mengatasi semua itu? Oke, kalau aku pribadi ya, itu aku ngelakuin kayak aku mensugesti diri sendiri bahwa aku bisa gitu. Betul. Masa ya sih orang lain bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi nggak perlu takut. Jadi yang tetap nggak, aku bisa kok, aku bisa gitu. Lebih kayak mensugesti diri sih kalau aku gitu. Betul, wah itu salah satu tips yang baik banget sih menurut aku. Oh ya tadi yang penampilan gitu ya. Okay. Aku menegaskan lagi di sini tidak semua harus orang cantik dan tampan, tetapi emang harus enak dilihat gitu. Oke. Terus sama misalnya nih ada yang nanya, gambar tapi kan aku nggak jago make up gitu kan, aku harus gimana ya? Percaya diri aja, pasti kalau misalnya kalian percaya diri, kalian udah cinta sama diri sendiri, kalian percaya diri, terus kayak udahlah semua apapun yang akan terjadi aku akan tetap menghadang gitu ya, itu pasti wah keren banget sih, kayak wah aku juga seneng gitu ya kalau misalnya ada orang yang memancarkan aura kepercayaan dirinya, tapi memang misalnya nih ada seseorang yang memang biasa aja gitu. Tapi saat dia memancarkan aura kepercayaan diri gitu ya, dia percaya diri, dia wah cinta banget gitu sama diri sendirinya, tapi itu pasti keren banget, lebih baik dari orang yang memang sudah bisa cantik dan ganteng dari sananya gitu. Jadi tetap semangat, jangan pernah insecure lagi ya. Betul, jadi gak insecure ya teh, dan harus cinta diri sendiri pastinya itu kan teh. Cinta diri sendiri, terus jadi bisa punya kepedean gitu kan. Betul. Oke deh kalau gitu, alhamdulillah banget nih. Terima kasih banget buat Teh Ambar atas sharingnya dan ilmu yang udah diberikan, dan juga pengalaman-pengalaman yang keren abis. Wah keren banget sih. Oke deh. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dulu ya teman-teman. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng. Oke. Je compte le bif, quiche ta couleur pistache. Elle m'a dit je t'aime, je crois bien qu'elle est piquée. Je prends la pécrase du coin, je paye tard. Je sais pas qui t'es, où tu veux, quoi, ta mère nique là. Favelas, favelas, favelas. Je suis brûlé qui avant la majorité, c'est les favelas. Favelas, favelas, favelas. Je suis brûlé qui avant la majorité, c'est les favelas. J'ai fait que compter la maille, dis-moi l'état de mes mains, trop d'argent sale. On m'a pas donné le choix pour acheter mes peu ça, je vends là-bas et va. J'ai fait que compter la maille, dis-moi l'état de mes mains, trop d'argent sale. On m'a pas donné le choix pour acheter mes peu ça, je vends là-bas et va. Favelas, favelas, favelas. Donne-moi mon bif ou je te ferai la guerre dans les favelas. Favelas, favelas, favelas. Donne-moi mon bif ou je te ferai la guerre dans les favelas. Favelas, favelas, favelas. Donne-moi du bif et je te fais balader dans les favelas. Favelas, favelas, favelas. Donne-moi du bif et je te fais balader dans les favelas.
Et j'ai dû compter la maille, 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 maille. Et j'ai dû compter la maille, 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 maille. Et j'ai dû compter la maille, 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 maille. Et j'ai dû compter la maille, 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 maille. Favelas, favelas, favelas. J'suis gros liquide avant la majorité, c'est les favelas. J'ai fait tellement de mal contenu dans un poche-tard. J'ai des ailes dans le mal. J'ai fait tellement de mal contenu dans un poche-tard. J'ai des ailes dans le mal. Favela, favela. J'compte le pif, tard. Favela, bloqué, j'tard. Favela, couleur pistache. Favela, j'compte le pif, tard. Favela, bloqué, j'tard. Favela, couleur pistache. Favela, Favelas, favelas, favelas. Donne-moi du bif et je te fais balader dans les favelas. Favelas, favelas, favelas. Donne-moi du bif et je te fais balader dans les favelas. Baik, demikian lagu terakhir hari ini ya teman-teman. Oh ya di sini, oke. Di sini aku juga bakal memaparkan kesimpulan ya yang tadi udah aku sama Teh Ambar sharing-sharing ini ya teman-teman semua. Jadi public speaking merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan suatu informasi gitu. Nah, kunci dari public speaking ini yaitu percaya diri. Jadi buat teman-teman harus tetap percaya diri ya, itu maksudnya. Oke, benefit dari public speaking itu apa sih? Nah, benefitnya itu mudah dikenal banyak orang, terus juga orang-orang bisa lebih ngedengerin kita nih gitu. Nah, terus gimana jadi cara pembicara yang baik? Itu sebelum kita melakukan sebuah kegiatan di narasumber atau menjadi narasumber gitu teman-teman, itu pastinya kita harus menganalisa audiensnya gitu. Terus juga kita tetap ya tadi kuncinya percaya diri dan juga jangan lupa berpenampilan baik. Berpenampilan itu tidak harus cantik ya teman-teman, gak harus cantik atau ganteng gitu. Yang pastinya itu harus enak dipandang gitu. Nah, gimana nih cara menganalisa audiens itu sendiri? Nah, caranya itu kita ngeliat nih teman-teman, tema yang diusung dari kegiatan tersebut apa, terus audiensnya itu kebanyakannya dari golongan mana nih gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa jadi memiliki cara gitu ya buat gimana nih menghadapi audiens tersebut gitu. Nah, terus juga gimana sih cara menarik perhatian audiensnya gitu. Juga jangan lupa untuk berinteraksi selalu dan juga mungkin mengikuti tren-tren yang ada ya teman-teman. Jadi biar audiensnya juga ikut tertarik dengan pembahasan yang akan dibahas gitu. Lalu juga yang terakhir, tips and trick gimana biar orang menjadi percaya diri di public speaking. Nah, yang pertama tadi kuncinya selalu percaya diri, menjadi diri sendiri, juga menerima diri sendiri, terus juga harus tetap enjoy gitu ya Teh. Oke, juga sering banyak-banyak latihan, entah latihan di depan kaca atau latihan di Zoom sendirian juga nggak apa-apa kali ya, gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk menjadi, maksudnya, untuk kesimpulannya hari ini ya teman-teman. Oke, nggak kerasa banget ya aku sama Teh Ambar udah menemani hari-hari kalian sambil sharing-sharing kayak gini nih teman-teman. Sayang banget ya karena udah habis waktunya, jadi kita harus mengakhiri podcast hari ini gitu. Tapi teman-teman nih jangan sedih nih karena kedepannya pasti bakal banyak banget dan bakal masih banyak pembahasan-pembahasan yang menarik, pastinya juga seru-seru banget nih.
gitu. Jadi kalau kalian suka sama podcast ini, kalian bisa ya di-share ke sosial media kalian, juga ajak teman-teman yang lainnya juga mendengarkan podcast kita kali ini gitu. Oke deh, juga jangan lupa ya teman-teman untuk tetap follow Instagram kita di @education.adfup dan juga YouTube channelnya ALDF, yaitu ALDF FPBS UPI gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin tanya-tanya nih ke Teh Ambar, boleh pastinya ya Teh? Boleh banget, jangan sungkan-sungkan, langsung aja. Boleh nih di ke Instagramnya Ambahari. Nanti di situ langsung aku jawab pasti. Oke, kalau gitu. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya mau nanya-nanya nih ke Teh Ambar, langsung ke @ambahari ya Teh. Ambahari. Oke deh kalau gitu. Oke. Makasih banget buat Teh Ambar ya. Mohon maaf nih Teh, misalnya kalau ada kata-kata yang salah dari aku selaku MC hari ini. Enggak, santai aja. Malah aku yang tadi bahasanya, wah tidak formal sekali. Gitu. Karena kita di sini sharing-sharing, seru banget sih pastinya. Semangat ya teman-teman di sini. Semangat juga. Semangat. Pastinya juga buat Teteh juga selalu jaga kesehatan ya. Buat teman-teman yang lainnya juga selalu jaga kesehatan, juga patuhi protokol kesehatan. Oke deh, aku Nur Kemala Supita, pamit undur diri ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku punya pantunnya. Jalan sama gigi, sampai jumpa lagi. Oke deh teman-teman, dadah semua. Dadah. Terima kasih sudah mengundang. Oke deh Teteh.